Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Saksi Tumbal Pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang merupakan dari salah satu narasumber ya teman-teman. Nah, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, namun sebelum itu semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan ya teman-teman untuk keamanan bersama juga. Untuk kalian yang mendengarkan video kali ini ataupun cerita kali ini, saya sarankan untuk kalian mendengarkannya dengan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya Saksi Tumbal Pesugihan ini. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita kali ini bersumber dari salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Tepatnya mahasiswa asal Jember. Sebut saja namanya Salsa. KKN atau kuliah kerja nyata umumnya berlangsung selama 1-2 bulan di daerah pedesaan. Lokasi KKN Salsa berada di Boyolali, sekitar 3-4 jam perjalanan dari terminal kota. Tim KKN Salsa terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas berbeda. Ada fakultas ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, pertanian, perikanan, dan psikologi. Masing-masing fakultas diwakili 2 orang kecuali pertanian dan perikanan yang mengirim 3 mahasiswa. Setiba di lokasi tempat tinggal tim dibagi 2. 7 anggota cewek menempati rumah lama milik Sekdes. Rumah ini bukanlah bangunan yang lama tidak dihuni. Sekdes pindah ke rumah barunya sekitar 1 minggu sebelum kedatangan mereka. Rumah ini menjadi base camp resmi mereka atau biasa mereka sebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di dekat perbatasan desa dengan hutan. Rumah ini mereka jadikan base camp tidak resmi karena lokasinya yang agak terpencil, sehingga tidak khawatir mengganggu tetangga karena suara obrolan mereka. Jarak terdekat tetangga dari base camp ini sekitar 100 meter. Suatu malam mereka sedang berkumpul di base camp. Tidak semua anggota tim KKN karena ada yang sedang belanja barang-barang kebutuhan ke Boyolali. Ada juga yang sedang izin kembali ke Jember. 4 orang yang tersisa malam itu termasuk Salsa sibuk membicarakan progres program-program yang mereka buat. Tiba-tiba hujan turun sangat deras diikuti oleh petir dan juga angin kencang. Mereka yang sedang duduk di teras langsung pindah ke dalam rumah karena air hujan masuk akibat tembusan angin yang sangat kencang itu. Di ruang tengah, pembicaraan soal program pun mereka lanjutkan. Salah satu teman pamit buang air kecil sekaligus menawarkan diri membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik. Sekitar 5 menit kemudian teman tadi kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya? Katanya mau bikinin kopi," tanya Mita, teman Salsa satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih lah. Kalian tadi dengar suara orang jerit nggak?" Mita mengalihkan bahan pembicaraan. Mereka saling berpandangan bingung. Kemudian mereka serempak menggelengkan kepala. "Tadi pas lagi di kamar mandi, aku kayak dengar suara orang jerit. Kayaknya suara perempuan, atau enggak suara anak-anak." Mereka bertiga sama sekali tidak mendengar suara lain kecuali riuhnya bunyi hujan menimpa atap rumah. Mita kembali ke dapur tanpa bilang apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi sambil membawa nampan berisi kopi. Menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras namun tidak lagi dibarengi petir dan juga angin.
cuaca tidak memungkinkan Salsa dan juga teman-teman pulang ke sekretariat. Ditambah lagi kondisi jalanan yang gelap dan becek. Malam itu mereka putuskan untuk tidur di base camp. Toh teman mereka yang sedang ke Boyolali sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Salsa dan juga teman-teman perempuan menempati kamar tengah, kamar yang paling besar. Mereka berempat langsung tidur. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Sayup-sayup Salsa mendengar bunyi ketukan pintu itu. Dan Salsa berusaha bangun dan kemudian mengaktifkan indera pendengaran mencari sumber bunyi itu. Jendela, pintu kamar, atau bunyi tetesan air sisa hujan itu. Terdengar suara deritan pelan, seseorang membuka pintu. Jantung Salsa berdegup sangat kencang sekali. Rasa kantuk mendadak hilang. Kondisi kamar yang remang-remang menyulitkan Salsa melihat siapa yang membuka pintu. Selari cahaya lampu dari ruang tengah masuk dari balik pintu. Ternyata Mita yang membuka pintu kamar. Salsa pun kemudian merasa lega. Mita berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Salsa tidak bisa melihat lawan bicaranya itu siapa, ya karena terhalang daun pintu. Mita kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Salsa. "Kenapa, Mit?" Salsa bertanya. "Kamu belum tidur?" Mila bertanya balik. "Tadi sih udah, tapi kebangun." "Ada apa? Siapa itu?" Dari balik pintu muncul wajah Reza. Kamu baru keluar sebentar." Salsa keluar kamar bersama Mita. Di ruang tengah tempat mereka berdiskusi tadi sudah berkumpul dan lengkap. "Ada apa ini?" "Kamu ingat tadi Mita tanya soal orang jerit?" Reza membuka percakapan. Mereka mengangguk mengiyakan. "Tadi kita dengar lagi, kita semua, bukan cuma Mita," Reza melanjutkan. Salsa hanya terdiam. "Kayaknya asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu deh." Mita menambahkan. Salsa ingat rumah kecil di ujung kebun belakang. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Mereka biasa memanggilnya Teh Rahayu dan juga Mak Yun. Belum lama ini Teh Rahayu melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang sangat cantik sekali. Mereka sempat menjenguknya sekitar 2 minggu yang lalu sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat mereka datang, mereka tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang beredar, suami dan bapak mertuanya pergi merantau ke kota Jakarta. "Aku sama Mita mau ngeliat ke situ, takutnya ada apa-apa," kata Reza. Salsa paham alasan Reza mengajak Mita. Selain berbadan paling kekar, Mita juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter besar dan handphone, Reza dan juga Mita keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyeruak masuk saat pintu terbuka. Di ruang tengah, mereka menunggu kabar dengan cemas. Sementara di luar, hujan sudah berhenti. Keadaan sangat senyap, sama sekali tidak terdengar bunyi kodok yang biasanya bersuara setelah hujan. Begitu pula serangga dan juga burung malam, tidak ada satupun yang bersuara. Sudah lebih dari 15 menit belum juga ada kabar dari Reza dan Mita. Takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua, sementara Salsa dan juga Indra mencoba memanggil lewat sambungan telepon, namun tidak ada jawaban. Mencoba menelepon lagi tapi masih belum ada jawaban. Sedetik kemudian terdengar suara dering telepon. "Halo? Halo?" Kembali tidak ada jawaban. "Sa?" panggil Indra. "Sebentar, gue balik dulu ke rumah, nanti gue ceritain." Reza kemudian memutus komunikasi. 10 menit kemudian Reza dan juga Mita sampai ke base camp. Dari wajah mereka berdua, mereka tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesampainya di ruang tengah, Reza langsung mendatangi Indra, sementara Mita bergabung dengan Salsa tanpa bilang apa-apa.
Salsa kemudian melirik jam di tangan kanan. Sudah hampir jam 2 dini hari. Rupanya hujan deras dan juga angin kencang semalam itu sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reza kemudian memanggil Pak Kades melalui sambungan telepon. "Assalamualaikum, Pak." "Iya, Nak, ada apa?" "Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gedung sekolah." "Begini, Pak, saya ada keperluan dengan Bapak, penting banget, Pak." Reza berusaha berbicara seterang mungkin, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Reza meminta Pak Kades datang ke base camp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat dari Reza. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reza menceritakan apa yang dialaminya bersama si Mita itu. Sesamanya di rumah Teh Rahayu, kondisi rumah sangat gelap sekali. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Situasi sekeliling rumah pun sama, gelap dan juga sunyi. Salsa memanggil-manggil Teh Rahayu. "Teh Rahayu, Teh Rahayu." Tidak ada jawaban. Salsa mengulangi panggilan dibantu oleh Mita. Masih tidak ada jawaban. Mereka mengetuk pintu depan rumah sambil terus-menerus memanggil-manggil Teh Rahayu dan ibu mertuanya, yaitu Mak Yun. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Ada yang tidak beres. Bisik hati kecil si Salsa dan Mita menggamit Salsa, mengajak untuk memeriksa kondisi sekeliling rumah, dan Salsa langsung menyetujuinya. Mereka beranjak dari teras menuju ke samping rumah. Mereka menyorotkan senter ke sekeliling untuk memastikan kondisi aman. Di samping rumah mereka melihat satu jendela yang daunnya sedikit terbuka. Seberkas cahaya redup kekuningan berpendar dari celah-celah kayu daun jendela. Mita mengetuk daun jendela seraya memanggil Teh Rahayu dan juga Mak Yun. "Mak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam?" Sangat sunyi dan juga gelap. Bahkan suara dengkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. "Mak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam?" Gantian Salsa yang memanggil. Masih tidak ada jawaban apa-apa. Ratusan perasaan menyelinap masuk ke hati Salsa dan Mita. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak mereka. Sesudah mengumpulkan keberanian, mereka membuka jendela lebih lebar dan melihat ke dalam kamar. Ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tempel menyulitkan mereka melihat dengan jelas. Terpaksa mereka menggunakan senter yang dibawa mereka. Firasat terburuk mereka menjadi kenyataan. Tapi ya tetap saja mereka ini benar-benar tidak siap dengan apa yang mereka lihat itu. Mak Yun berbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya, si bayi mungil juga terbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, Teh Rahayu. Kondisi Teh Rahayu sama persis dengan Mak Yun. Saking kagetnya, hampir saja senter yang Salsa pegang terlepas. Belum hilang kaget melihat kondisi Mak Yun sekeluarga. Mereka terdiam, sulit bagi mereka membayangkan apa yang sudah terjadi pada keluarga Mak Yun. Sekitar pukul 2:30 subuh terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah, mereka melihat Pak Kades turun dari mobil diikuti oleh 4 orang yang lainnya. Rupanya Pak Kades mengajak mantri Puskesmas, Pak Kiai, dan 2 orang hansip. "Assalamualaikum." "Salam Pak Kades." "Waalaikumsalam." Mereka menjawab nyaris serempak. Pak Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan mereka di ruang tengah. Sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras depan. Reza mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Mita ikut bicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu, Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reza, Salsa, dan Mita sambil sesekali mencatat.
Pak Kiai dan juga Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan mereka. Selesai Reza, Salsa dan juga Mita bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi Mak Yun sekeluarga. Mereka berangkat ke rumah Mak Yun, termasuk 2 orang hansip. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk. Mereka semua berkumpul di ruang tengah pada kala itu. Tidak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. Namun tidak ada yang sanggup membicarakannya. Mereka cuma diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit berlalu, rasanya seperti sudah ribuan jam mereka menunggu. Lambat-lambat mereka mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang berbicara. Suara semakin jelas dan pintu depan terbuka. Reza pertama masuk diikuti Pak Kades, Pak Kiai dan juga Mita. Tidak lama kemudian terdengar suara mobil dinyalakan dan pergi meninggalkan halaman base camp. Dari wajah-wajah mereka semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Pak Kades pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan kalimat istighfar secara lirih. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Sesekali memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke teras. Reza berbisik di telinga Salsa untuk meminta tolong dibuatkan kopi untuk Pak Kades dan juga Pak Kiai. Selesai membuat kopi untuk mereka dan juga mengantarkan ke teras, mereka dikumpulkan di ruang tengah. Reza mengupdate mereka peristiwa di rumah Mak Yun itu. Setelah memastikan situasi rumah aman, mereka berempat kemudian masuk ke dalam rumah. Mita dan kedua hansip berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi Mak Yun, Terahayu dan juga bayi mungil yang belum sempat diberi nama itu. Ketiganya dipastikan sudah meninggal dunia semuanya. Di sekeliling jenazah tersebut tidak ditemukan genangan darah, obat serangga atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun di lengan kanan Mak Yun ditemukan 2 bintik kecil berwarna merah yang sangat mencurigakan. Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Terahayu. Pada si bayi ditemukan pada paha kanannya. 2 titik kecil ini mirip dengan bekas patukan ular. Pak Kiai kemudian meminta mereka membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhumah. Beliau lalu menutup mata dan mulut Mak Yun dan juga Terahayu. Pak Kiai meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades, lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, tegas Pak Kiai. Mereka kaget mendengar ucapan Pak Kiai itu. Kematian Mak Yun, Rahayu dan anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat, mata dan mulut Mak Yun dan Rahayu terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sesaat sebelum kematiannya. Ditambah lagi ada 2 titik kecil yang sangat mencurigakan. Lagi pula, kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan arwah Mak Yun, Rahayu dan anaknya, tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Pemakaman Terahayu, bayinya dan juga Mak Yun ini dilakukan dini hari itu juga, dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman termasuk Salsa dan anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati mereka berjalan di antara nisan. Mereka juga harus menghindari genangan lumpur di sana-sini akibat hujan lebat semalam. Tiba-tiba terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras sekali dari tengah komplek makam itu. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan, khawatir ada ledakan susulan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Beliau berdiri tegap. Wajahnya menghadap ke arah 2 makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak meniti butiran tasbih di tangan kanan. Mendadak muncul asap tipis.
Awalnya Salsa mengira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter dari dua makam yang baru saja mereka tinggalkan. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk ke komplek pemakaman. Aneh sekali. Ya padahal karena saat itu kan sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melata. Mata mereka mengikuti terus kemana asap itu bergerak. Saking pekatnya malam seolah menelan asap dan mereka kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil mereka berkumpul kembali. Beliau meminta makam digali lagi. Selapis demi selapis tanah digali. Perlahan kayu padung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat 2 lembar kayu padung di bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai kembali menengadahkan tangan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Usai berdoa, beliau berlutut dan membungkuk mendekati jenazah Ma'yun dan perlahan kain kafan mulai dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua yang hadir berteriak kaget. Dari balik kain kafan muncul batang pisang. Ya betul, batang pisang. Pak Kiai merapikan kembali kain kafan Ma'yun, lalu pindah ke makam Terahayu. Prosesi yang sama diulangi sekali lagi, hasilnya pun sama persis. Alih-alih wajah Terahayu, mereka kembali melihat batang pisang dari balik kain kafan. Pak Kiai memerintahkan makam tersebut kembali ditutup saja, sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam Ma'yun dan Terahayu. Salsa membacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas untuk mereka bertiga. Semoga arwah mereka mendapat keterangan dalam istirahat abadinya. Para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah ketika samar-samar telinga Salsa menangkap suara derap langkah kuda. Salsa menatap Reza dengan pandangan bertanya apakah dia juga mendengar yang Salsa dengar. Reza mengangguk kecil. Dia juga mendengar. Seseorang mendadak berteriak seraya menunjuk ke pintu masuk komplek pemakaman. Woi, itu apa? Mereka sontak memandang ke arah yang ditunjuk. Dari tengah keremangan dini hari, muncul bayangan 2 ekor kuda. Di punggung kuda masing-masing 2 orang. 1 orang penunggang kuda dan juga 1 orang yang duduk di belakang penunggang itu. Tunggu. Di kuda yang terakhir, penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dalam pelukannya. Kedua kuda tersebut pun langsung melesat, seolah terbang dan menghilang dari pandangan mereka. Pak Kiai mengumpulkan mereka dan berpesan agar apa yang mereka alami dan lihat barusan tadi itu bisa menjadi pelajaran. Beliau juga berpesan, jangan pernah menambah-nambahi kejadian malam ini dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu. Namun, jauh lebih baik jika tidak membicarakannya, kasihan para almarhumah. Tidak perlu lagi menambahkan penderitaan mereka, kejadian itu sangat membekas di benak mereka, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika reuni untuk pertama kalinya sekitar 5 tahun sesudah kelulusan mereka, hal pertama yang mereka kenang adalah tragedi keluarga Ma'yun. Beredar kabar bahwa Ma'yun, Rahayu, dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa namanya mereka tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara tahlilan 7, 40, dan 100 hari. Baik suami Terahayu maupun suami Ma'yun tidak ada yang pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Karena itu membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe. Untuk kalian yang baru mampir, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun ya mungkin banyak artikulasi yang kurang pas, ataupun ya banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, entah itu pengalaman pribadi kalian, teman kalian, ataupun cerpen hasil karya kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan disadur Manafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di channel ini, seperti cerita ini dan cerita-cerita yang sebelumnya. Sekian ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.